Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wa ala asrofil anbiya'il wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in usikum wa nafsi bitaqallahu faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih mengenal kita, masih menganggap bahwa kita masih beriman kepadanya, dan masih memberikan yaitu keislaman kepada kita. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang selalu diperhatikan oleh Allah. Maka dari itu, marilah selalu kita memanjatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tidak hanya sekedar teori tanpa ada prakteknya. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatul hasanah, yang memberikan contoh kepada kita untuk menuju yaitu al-jannah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya pribadi ingin menyampaikan yaitu kultum beberapa menit tentang yaitu at-tauhid. At-tauhid itu artinya adalah mengesahkan bahwa Allah itu satu, tauhid. Dan ini penting sekali kita tanamkan, kita kasihkan kepada anak-anak kita sebelum menuju ke remaja, sebelum menuju ke dewasa. Maka anak-anak kita, anak-anak kecil yang kita punyai, itu yang pertama kali yang harus kita kenalkan itu adalah mengenal Allah. Suatu ketika apabila anak kita menanya kepada kita, siapa Allah? Gimana jawaban kita sebagai orang tua? Apakah kita hanya menjawab Allah adalah Tuhan? Tentu tidak. Karena dalam kamus atau dalam Al-Quran tidak ada yang namanya Allah Tuhan, nggak ada. Kalau Allah itu jelas ada dalilnya siapa Allah. Seperti dalam surat yang tercantum dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa, huwar rahmanur rahim. Itu jawabannya. Kalau mau mengenal Allah, ya, jawabannya sudah jelas dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum, bahwa Allah itu atau sesembahan kamu, ya, itu wahid. Wa ilahukum ilahu wahid, bahwa satu, ya. Huwar rahmanur rahim, ya, dia maha pemberi. Ar-Rahman pemberi, Ar-Rahim maha penyayang. Jadi Allah itu satu, maha pemberi dan penyayang. Pemberi apa? Rizki. Sampai kapan? Sampai mati. Karena batas rizki manusia itu sampai mati. Diberikan kepada siapa? Kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti akan mendapatkan rizki. Tidak peduli orang itu kafir, tidak peduli orang itu muslim.
Selama dia diciptakan oleh Allah, maka Allah bertanggung jawab, yaitu memberi rizki. Itu namanya Ar-Rahman. Ar-Rahim, ya, Maha Penyayang, itu adalah di mana Allah akan memberikan kasih sayangnya khusus untuk orang-orang yang beriman. Ar-Rahimnya Allah itu disimpan oleh Allah, tidak dikasihkan di dunia, tapi Ar-Rahimnya nanti akan dikasihkan nanti waktu di akhirat. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan Ar-Rahim di akhirat, hanya mendapatkan Ar-Rahman. Pertanyaannya seperti ini. Apabila ada orang yang bertanya, kenapa orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, yang nggak menyembah Allah, ya, lebih banyak hartanya, rizkinya daripada orang-orang yang beriman? Kenapa? Berarti Allah nggak adil. Kan jadi pertanyaan. Karena setiap saat kita sujud, ruku, masa kita masih miskin? Orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, ya, tidak sujud, tidak ruku, malah kaya, malah hidupnya mudah, ya, dengan kesenangan harta yang dimilikinya. Tapi kenapa kita miskin? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, biasanya seperti itu. Jawabannya adalah Allah akan mengasih rizki ataupun sesuatu kepada orang-orang kafir di dunia ini dengan banyak, ya, itu sebagai apa? Sebagai kalau dalam bahasa Jawanya itu dielu-elu, ya, dielu-elu, ya, dielu-elu, ya. Jadi di dunianya dikasih sebanyak-banyaknya harta oleh Allah, ya, dielu-elu, digudang-gudang, ya, mau buat apa terserah, mau maksiat terserah sama Allah dibiarkan. Tetapi nanti waktu di akhirat baru inna azabi lasyadid, baru nanti di akhirat akan dihabiskan sehabis-habisnya. Itu orang kafir, ya. Tapi kalau orang muslim memang ad-dunya sijnu, ya. Nabi Muhammad mengatakan dunia ini bagi orang muslim adalah penjara, ya. Orang kalau di penjara nggak akan mungkin bebas, nggak mungkin seenaknya, pasti ada batasnya. Begitu juga kita di dunia ada batasnya. Mau berbuat seperti itu ada larangannya, mau berbuat seperti ini ada larangannya, seperti itu, ya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya adalah hidup harus mengenal Allah. Barang siapa yang nggak mengenal Allah, pasti Allah tidak akan mengenal dia. Dan itu syarat untuk masuk ke surga, yaitu apa? Al-iman. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.